Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Hikmatullah SHI MSy selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran, mari kita ucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada kelas di pagi hari ini walaupun secara online atau daring. Sebelum memasuki materi, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 yang dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Fitri Novita dan ada teman saya yang akan saya perkenalkan, yaitu Ikhwanul Muslimin dan Yuliana Salsabila. Di sini kami akan menjelaskan bab 5 tentang asbab an-nuzul dan nuzulul Quran sebagai metode memahami makna Al-Quran. Topik pembahasannya, yang pertama definisi asbab an-nuzul, yang kedua jalan mengetahui asbab an-nuzul dan redaksinya, dan yang ketiga kajian asbab an-nuzul dan faedah mempelajarinya. A. Definisi asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul secara etimologi terdiri dari kata asbab dan an-nuzul. Kata asbab jamak dari sababa yang artinya sebab-sebab, dan an-nuzul artinya turun. Dan dimaksud asbabun nuzul di sini adalah ayat Al-Quran. Jadi, asbabun nuzul adalah suatu peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat-ayat Al-Quran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara terminologi, menurut Az-Zarqani dalam kitabnya Manahil al-Irfan fi Ulum Al-Quran, pengertian asbab an-nuzul adalah sesuatu yang menyebabkan satu ayat atau beberapa ayat diturunkan untuk membicarakan sebab atau menjelaskan hukum sebab tersebut pada masa terjadinya sebab itu. Dari beberapa definisi dan pengertian dapat disimpulkan bahwa latar belakang turunnya ayat ataupun beberapa ayat Al-Quran dikarenakan adanya suatu peristiwa tertentu dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun ayat yang diturunkan karena suatu peristiwa menurut Az-Zarqani yaitu ada 3. Pertama, peristiwa husumah atau pertengkaran yang sedang berlangsung. Semisal perselisihan antar kelompok Aus dan Khazraj yang disebabkan oleh rekayasa kaum Yahudi sampai mereka berteriak asilah, asilah, yang artinya senjata-senjata. Dari kejadian ini turunlah beberapa ayat dari surat Al-Imran yang dimulai dari ayat 100 hingga beberapa ayat berikut. Arti dari surat Al-Imran ayat 100 adalah, hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Quran surat Al-Imran ayat 100. Kedua, peristiwa berupa kesalahan seseorang yang tidak dapat diterima akal sehat, seperti orang yang masih mabuk mengimani sholat sehingga ia salah dalam membaca surat Al-Kafirun. Kemudian turunlah ayat dari surat An-Nisa ayat ke-43 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlurus saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak dapat mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dengan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ketiga, peristiwa mengenai cita-cita dan harapan, seperti muwafaqat atau persesuaian kecocokan Umar radhiyallahu anhu. Aku ada persesuaian dengan Tuhanku dalam 3 perkara. Aku katakan kepada Rasulullah, bagaimana kalau maqam Ibrahim kita jadikan tempat sholat? Maka turunlah surat Al-Baqarah ayat ke-125 yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu atau Baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang ruku, dan yang sujud. Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Bagian B, jalan mengetahui asbab an-nuzul dan redaksinya.
Asbab an-nuzul adalah peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain untuk mengetahuinya selain berdasarkan periwayatan, pentransmisian yang benar, nakal as-sholih, dan orang-orang yang melihat dan mendengar langsung turunnya ayat Al-Quran. Jika sabab an-nuzul diriwayatkan dari seorang sahabat, maka dapat diterima, yaitu maqba, sekalipun tidak dikuatkan dan didukung dengan riwayat yang lain, karena perkataan sahabat tidak ada celah untuk dijtihadkan dalam masalah ini, dan sahabat adalah orang yang melihat serta bertemu langsung dengan Rasulullah. Adapun jika sabab an-nuzul diriwayatkan dengan hadis mursal, yaitu hadis yang sanadnya gugur dari seorang sahabat dan hanya sampai kepada seorang tabi'i, maka hukumnya tidak dapat diterima kecuali sanadnya sahih, dikuatkan oleh hadis mursal lainnya, dan perawinya harus dari imam-imam tafsir yang mengambil tafsirnya dari para sahabat seperti Mujahid, Ikrimah, dan Sa'id bin Jubair. Az-Zakarni 2001-102. Dari sini jelaslah bahwa jalan untuk mengetahui sabab an-nuzul adalah melalui hadis sahih maupun hadis mursal, dengan syarat sanadnya sahih dan harus dikuatkan dengan hadis mursal yang lain yang diriwayatkan oleh para sahabat maupun tabi'i. Karena sahabat adalah orang yang menyaksikan dan bertemu langsung dengan Rasulullah. Adapun bentuk redaksi yang menerangkan asbab an-nuzul terkadang berupa pernyataan tegas mengenal sebab dan terkadang pula berupa pernyataan yang hanya mengandung kemungkinan mengenainya. Bentuk redaksi pertama ialah jika perawi menyebutkan sebab turun ayat ini adalah begini, atau menggunakan kira-kira seperti maka yang menunjukkan urutan peristiwa yang dirangkaikan dengan kata turunlah ayat, sesudah ia menyebutkan peristiwa atau pertanyaan. Misalnya, ia mengatakan telah terjadi peristiwa begini, atau Rasulullah ditanya tentang hal begini, maka turunlah ayat ini. Bentuk-bentuk tersebut merupakan pernyataan yang jelas tentang asbab an-nuzul dan tidak mengandung pengertian yang lain. Al-Qotlan 2007-121. Bentuk yang kedua yaitu redaksi yang kemungkinan menerangkan asbab an-nuzul atau hanya sekedar menjelaskan kandungan hukum ayat, yaitu bila perawi mengatakan ayat ini turun mengenai ini, aku mengira ayat ini turun mengenai soal begini, atau aku tidak mengira ayat ini turun kecuali mengenai hal yang begini. Bentuk-bentuk redaksi tersebut dimungkinkan merupakan redaksi yang menunjukkan asbab an-nuzul. Bagian C, kajian asbab an-nuzul dan faedah mempelajarinya. Al-Wahidi mengatakan tidak mungkin mengetahui tafsir suatu ayat tanpa bersandar kepada kisah dan penjelasan sebab turunnya. Ibnu Daqiq al-Id juga mengatakan bahwa menjelaskan sabab nuzul adalah cara yang kuat dalam memahami makna-makna ayat Al-Quran. Demikian juga Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa mengetahui sabab nuzul membantu dalam memahami sebuah ayat, karena pengetahuan tentang asbab atau sebab akan menghasilkan al-musabab atau akibat. Menurut As-Suyuti, mempelajari asbab an-nuzul memiliki beberapa faedah. Hal ini dikuatkan oleh Az-Zarqawi yang menjelaskan secara detail tentang fawaid atau faidah-faidah mengetahui asbab an-nuzul. Di antaranya yaitu: yang pertama, membantu dalam memahami ayat dan menghilangkan kesulitan. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 115 yang artinya, dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Lafal ayat ini secara tekstual menunjukkan bahwa seseorang boleh melaksanakan salat menghadap kemana saja. Tidak diwajibkan baginya untuk menghadap Al-Bait Al-Haram, baik dalam berpergian maupun di rumah. Yang kedua, penghususan hukum dengan sebab atau tahsis al-hukm bi as-sabab. Bagi yang menganut paham al-ibrah bi khusus as-sabab la bi umum al-afzi, atau ketentuan berlaku untuk kekhususan sebab, bukan pada keumuman lafal. Maka dari itu, ayat-ayat zihar di permulaan surat Al-Mujadilah sebabnya adalah bahwa Aus bin As-Samit menzihar istrinya Haulah binti Hakim As-Sa'labah. Hukum yang dikandung dalam ayat-ayat ini khusus untuk keduanya saja.
sedang yang lain bisa diketahui melalui dalil lain, baik dengan kias atau analogi atau yang lain. Sudah semestinya bahwa tidak mungkin mengetahui maksud hukum dan juga analogi kecuali jika mengetahui sebabnya, dan tanpa mengetahui sebab turunnya, maka ayat itu menjadi tidak berfaedah sama sekali. Dan yang ketiga, pemudahan hafalan, pemahaman dan pengukuhan wahyu dalam benak setiap orang yang mendengarnya. Jika ia mengenal sebab turunnya, karena hubungan antara sebab dan akibat, hukum dan peristiwa, peristiwa dan pelaku, masa dan tempatnya, semua itu merupakan faktor-faktor pengokohan sesuatu dan terpahatnya dalam ingatan.